dan berbagai peristiwa pelanggaran hak asasi manusia yang lainnya di Indonesia, mulai dari Aceh sampai Papua. Sampai detik ini, tidak ada satupun kasus yang diselesaikan secara adil dan bermartabat. Korban selalu ditempatkan pada posisi yang tidak disebutkan dalam pidana. Padahal jelas bahwa negara ini telah disebutkan bahkan sudah. Sampai keadilan ada di tangan kita. Sampai Presiden Jokowi mau memperkaya kejahatan keadilan kita, baru kita akan selesaikan Indonesia. Tidak pernah lelah. Itu yang kita lakukan selama ini, kawan-kawan. Itu yang kita lakukan selama ini, teman-teman. Bapak dan Ibu korban yang sudah berumur ini masih membuktikan bahwa kita semua ini tetap solid di jalan kita. Dan mudah-mudahan jangan terus ketinggalan. Ikuti semuanya. Kita akan mulai jalan pelan-pelan ya. Oke, saya akan kembalikan ke korban. Kita akan berjalan pelan-pelan sambil meneriakkan yel-yel kita. Hidup korban! Hidup korban! Jangan diam! Jokowi! Baik, ciptakan jalan korban. Ini yang mau bantuin, dia itu mau masukin flexi yang pakai kotak. Ya, kenal kok, Bu. Para pemimpin bangsa agar segera menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia. Kepada Presiden Jokowi agar tidak lupa pada janji-janji politiknya yang dia sampaikan sebelum dia terpilih sebagai presiden. Jokowi, jangan berkhianat pada janji. Jangan lupa pada janji yang Anda sampaikan. Hari ini sudah 8 tahun kami menunggu ketidakpastian tentang penyelesaian kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia. Bapak warga Kota Jakarta, mohon maaf mengenai kami adalah para korban. Hari ini tepat 8 tahun sudah kami berdiri di depan istana Presiden. Kami berdiri untuk menagih, menuntut Presiden Republik Indonesia
agar menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia. Hidup korban! Jangan diam! Jokowi! Hidup korban! Jangan diam! Jokowi! Jangan lupa tidak pernah dituntaskan di negara ini. Terus jalan. Mana buktinya? Hari ini tepat 8 tahun kami berdiri di depan istana menagih dan menuntut keadilan. Tapi Anda lagi-lagi berkhianat pada janji. Para korban dan korban ini sudah cukup lelah menunggu keadilan dan kebenaran di negeri ini. Apakah negeri ini tidak beradab? Mana hati nurani Anda? Kami sudah cukup lelah menunggu keadilan di negeri ini. Anda sendiri yang berjanji, Anda sendiri yang berkomitmen untuk menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM. Tapi mana buktinya? Justru sebaliknya, Anda malah menempatkan para penjahat-penjahat kemanusiaan di lingkaran pemerintahan Anda. Mana buktinya bahwa Anda adalah orang berpihak kepada rakyat? Negara ini adalah negara hukum, negara yang menjunjung tinggi harga diri hak asasi manusia. Sudah puluhan tahun kami menuntut keadilan. Sudah puluhan tahun kami menuntut keadilan di negeri ini. Tetapi tidak pernah kunjung datang. Rejim berganti rejim. Rejim berganti rejim. Tapi keadilan tak kunjung tiba. Kami adalah rakyat Indonesia. Kami punya hak. Kami adalah rakyat Indonesia. Kami punya hak. Kami yang selama ini dicarikan korban. Dan pada hari ini kami juga turut menjadi korban. Kalau benar Anda Jokowi berpihak kepada rakyat Indonesia, buktikan janji Anda, penuhi keadilan, selesaikan kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia. Hidup korban! Jangan diam! Jokowi! Ini bukan kali pertama dan bukan aksi terakhir kami berdiri di sini, Pak Jokowi. Kita tidak akan menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia. Kami akan terus berdiri di depan istana. Kami akan terus menuntut keadilan di negeri ini.
asasi manusia. Anda harus memenuhi rasa keadilan bagi para korban pelanggaran hak asasi manusia. Yang adil dan beradab. Apa yang kita lakukan hari ini bukan hanya untuk kita, tapi juga untuk rakyat Indonesia. Hidup korban! Jangan diam! Jokowi! Plastik dulu deh. Oh, plastik. Jokowi, dalam program presidensi Anda menyebutkan pada pun dan bahwa Anda akan meningkatkan kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia. Kasus Trisakti, Semanggi 1, Semanggi 2, kasus peristiwa Mei, dan berbagai kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia yang lainnya. Mulai dari peristiwa 65 Aceh sampai operasi militer di Aceh, Papua, dan kasus-kasus Rangsari dan kasus-kasus pelanggaran HAM yang lainnya. Anda jangan lupa bahwa Anda sendiri yang menjanjikan akan menuntaskan kasus-kasus tersebut. Anda jangan terpengaruh dengan orang-orang yang terkena adalah penjahat yang hari ini masih bergantung dalam lingkaran Anda. Anda jangan menutup mata, Anda jangan menutup telinga bahwa keadilan, bahwa persoalan hak asasi manusia adalah persoalan bangsa, persoalan negara yang harus diselesaikan, yang harus dipenuhi hak-haknya para korban ini. Jokowi, sudah 4 bulan Anda memimpin negara ini. Sudah 4 bulan Anda pada awalnya para korban dan keluarga korban seperti melihat sebuah harapan pada diri Anda bahwa Anda akan menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia. Tapi hari ini Anda
Dewan Pertimbangan Presiden. Baru-baru ini Presiden Jokowi telah menentukan beberapa orang menjadi Dewan Pertimbangan Presiden. Kita harap dewan-dewan ini bukan hanya makan gaji buta, ya, bukan hanya memberikan pertimbangan-pertimbangan yang tidak sesuai apa yang diinginkan atau apa yang dibutuhkan oleh perjuangan rakyat Indonesia. Kita minta kepada Dewan Pertimbangan Presiden untuk mengusulkan dan meminta Jokowi agar segera menyelesaikan persoalan hak asasi manusia di negara ini. Meminta kepada Presiden Jokowi agar tidak ingkar janji. Daerah Korban, jangan diam. Selamat sore, Bapak-bapak yang hari ini memberikan kesempatan bekerja di istana. Dan hari ini Anda bisa menikmati gaji setiap bulan. Anda lihat yang berdiri di depan ini. Ini adalah para korban dan keluarga korban akibat tindak kejahatan yang terjadi di negara ini. Mereka ini sudah bertahun-tahun. Dan hari ini adalah aksi pernikahan yang ke-8 tahun. Mereka berdiri di depan istana untuk memperjuangkan hak mereka, hak yang diberikan oleh undang-undang. Anda di sini hanya menikmati perjuangan yang mereka lakukan. Anda harus tahu, buah dari reformasi itu adalah apa yang Anda rasakan tadi. Seharusnya negara berpihak kepada para korban dan keluarga korban. Daerah Korban, jangan diam. Jokowi jangan tidur. Jokowi mana janjimu? Mas Joko Jolali. Pakai itu apa namanya? Aksi sore hari ini, aksi yang ke-823 yang mana menjelang 8 tahun. Pada aksi sore hari ini kami datang pada pemerintahan Joko Widodo yang mana dalam janji-janji politiknya telah menjanjikan bahwa akan menuntaskan kasus-kasus masa lalu, akan menuntaskan kasus masa lalu, tapi hingga hari ini tidak ada satupun yang tuntas. Yang mana selama ini Jokowi berjanji, hanya berjanji, tapi tidak membuktikan apa janji-janjinya itu. Hingga hari ini kami terus menjadi korban. Hidup korban! Jangan diam. Jangan diam! Jokowi! Berpuluh-puluh tahun mendapatkan keadilan di negara ini. Telah berpuluh-puluh tahun mendapatkan keadilan di negara ini. Negara kita selalu ada diunjukkan sebagai negara hukum. Mana buktinya? Mana bukti kepastian hukum itu? Mana bukti penegakan hak asasi manusia itu? Keadilan dan kebenaran adalah bagian dari kepastian hukum. Jangan sampai Pak Jokowi Anda jangan pada jam apa. Hidup Korban! Apa sih bunyinya?
Biasanya kita tidak boleh nginjek daerah 100 daerah apa namanya ring yang bahaya itu yang dilarang rakyat lewat. Kemudian sekarang ini yang keempat kalinya ini kita bahkan boleh mendekati depan istana. Kita dulu pernah di sini mau dikelewang sama polisi. Ada setan-setan yang ada di sana itu perhatian. Agar orang di mereka Apa sih kita? tunjukkan ke sana. Agar hati mereka. Apa sih kita? Maunya apa? Urusan tutup jalan dalam, tutup jalan. Hari ini kita tutup jalan di depan istana. Kita sudah cukup telah dengan negara. Apa lagi Bu yang beda? Yang beda hanya itu. Mudah-mudahan perbedaan yang lain, presiden yang sekarang benar-benar menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM dan benar-benar melawan impunitas seperti janjinya, seperti komitmennya yang ditulis di dalam visi misi dan program aksi yang dikampanyekan pada saat pemilu presiden tahun 2014. Tunjuk Bu. Itu istana pembohong, itu pembohong. Hanya Jokowi jangan tidur. Mana janjimu? Mana caranya biar dia mau keluar? Gimana cara lebarin itu? Jangan anak ya. Biasanya presiden suka di belakang. Apa ada di sini? Tapi dia lagi di foto. Madam ke jalan, madam ke jalan. Semuanya madam ke jalan.
Oke, sip. Nah, udah. Agak ke tengah Pak. Agak ke tengah. Agak ke tengah sedikit. Agak tengah dikit. Kamu mau menerobos pagar Mas? Hari ini kita berdiri untuk kesekian kali untuk menunjukkan komitmen kita, keseriusan kita, penghargaan kita, penghormatan kita mereka-mereka yang menjadi tumbal penindasan, kekerasan, perebutan kekuasaan, dan kita rakyat menunjukkan keseriusan kita. Hari ini kita bersama mereka-mereka yang tidak pulang ke keluarganya. Hari ini kita meminta negara untuk menghormati mereka sebagaimana kita menghormati mereka. Hari ini bukan hanya untuk hari ini. Hari ini kita memikirkan tentang masa lalu demi masa depan. Selama kita masih terpenjara oleh masa lalu, maka kita tidak akan pernah memenangkan masa depan. Selama kita masih membiarkan para penindas, para pelaku pelanggaran HAM berdiri pongah di atas mereka-mereka yang menjadi korban, selama itu juga anak-anak kita, cucu-cucu kita tidak akan bisa menikmati masa depan. Maka keseriusan kita, komitmen kita, sudah 8 tahun, kita serius, kita komit, kita berjuang. Kita tidak mengenal lelah, kita tidak menyerah. Dan sekarang saatnya negara tidak menyerah. Saatnya negara serius membuktikan komitmennya. Saatnya negara menunjukkan jiwa besarnya. Karena kita memimpikan negara yang memuliakan rakyatnya, bukan yang menindas rakyatnya. Kita menginginkan negara yang melindungi rakyatnya, bukan yang menginjak leher rakyatnya. Dan hari ini kita terus memperjuangkan keadilan sampai entah kapan, tapi kita tidak akan berhenti. Perdamaian tanpa keadilan hanyalah ilusi. Gus Dur sering menyitir kalimat itu. Hari ini kita berdiri dalam damai memperjuangkan keadilan. Dan moga-moga hari ini telinga istana yang megah itu terbuka. Semoga matanya melihat dengan jelas. Semoga ini adalah hari baru, memulai babak yang baru, keberpihakan kepada rakyat, keberpihakan kepada hak asasi manusia rakyat Indonesia, bukan keberpihakan kepada para Dracula kekuasaan yang menggunakan kekuasaan untuk menindas kehendak rakyatnya. Dan semoga tidak lama lagi, semoga kita bisa berdiri di sini dalam damai, bukan untuk memperjuangkan, tapi untuk merayakan keadilan. Merdeka! Hidup korban. Jangan diam. Jokowi. Perdamaian tanpa keadilan adalah ilusi, kata Ibu Ani. Perdamaian tanpa keadilan adalah ilusi. Esensi dari seluruh perdamaian adalah keadilan. Hari ini, kawan-kawan, keadilan seperti yang diharapkan oleh para korban
belum terpenuhi. Justru sebaliknya, para Dracula yang hari ini terduga kuat sebagai penjahat pelanggaran hak asasi manusia justru berada di dalam lingkaran Jokowi. Jokowi berjanji akan menghapus impunitas. Hari ini kita menuntut menagih janji Jokowi. Perlu diingat, hari ini apa yang kita nikmati hari ini tidak terlepas dari perjuangan masa lalu. Apa yang kita nikmati hari ini tidak terlepas dari perjuangan teman-teman masa lalu. Maka kita harus terus melangkah dan berjuang demi keadilan dan kebenaran di negara ini. Hidup ulang! Jangan diam! Jokowi! Oke. Baik teman-teman, sudah rapikan barisan. Ayo, teman-teman rapikan barisan. Sudah melihat dengan jangan takut suara korban. Kalau bukan sekali ini, kapan lagi? Kalau bukan kita, siapa lagi? Kan, aku sebenarnya sedih. Aku sedih banget. Aku itu kangen maca puisi, Be. Oh, monggo. Jancuk. Kapan? Monggo. Sorry untuk beberapa acara kami switch sementara. Untuk yang pertama akan ada puisi oleh Mas Ulin Yusron. Silakan Mas Ulin Yusron. Oke, hidup korban, jangan diam. Ayo, kesannya dipersolid karena kita akan memperlihatkan kepada teman-teman kalau kita solid. Oke, saya silakan Mas Ulin Yusron. Kawan-kawan, halo kawan-kawan, tolong membuka sedikit, itu mobil shop mau masuk. Sini. Geser sedikit. Kawan-kawan media, kawan-kawan jurnalis, mohon maaf, ini mau mobil mau masuk ke sini sebentar. Sini. Asik ya, jual alat ini langsung streaming ya. Semi, mana aja Aku nggak ini apa namanya, nggak siap kalau live streaming. Itu teh adek mang. Terus. Awas. Kakak Malik ditunggu di depan sini.
membacakan puisi. Habis ini teman-teman simfoni mungkin bisa berkoordinasi dengan teman-teman sound system. Selamat sore kawan-kawan. Saya Ulin Yusran menyumbangkan catatan tentang yang saya beri judul pamflet perubahan. Silakan definisikan apakah ini puisi atau pamflet. Tapi yang jelas huruf, tanda baca, kata dan frasa ini adalah kemarahan. Banyak yang menyebut puisi bicara tentang fajar dan senja. Puisi merangkai kata tentang bunga dan cakrawala. Tapi kini kita berdiri melingkar, membicarakan tentang perubahan. Kita memaku di kepala kita tentang fajar merah jingga, tentang senja yang merah menyala. Keduanya simbol perubahan hari, lambang masa berganti. Hari-hari silih berganti, asa perubahan tak pernah mati. Semangat ini tidak bisa dibungkam, meski satu persatu kawan kami belum pulang. Darah membuncah dalam kemarahan, sebab harapan perubahan seringkali bahkan berulang-ulang kalian rampas. Suara perubahan berkali-kali kalian rampok. Kalian perdagangkan untuk memperkaya diri kalian. Bukannya kami tidak tahu kalau kalian mendekati kami, kalian memakai bahasa kami, kode kami, gerakan dan cara-cara perjuangan kami. Kalian nebeng ketulusan dan kesucian nilai-nilai perjuangan. Tapi kalian sabotase suara hati kami. Lalu berikutnya kalian teriak ke seantero penjuru semesta kalau kalian telah membeli kami. Kalian telah hargai kami dengan harga yang pantas menurut kalian. Kalian mengklaim kami satu gerbong dengan kalian. Tidak, sekali lagi tidak. Oh matahari, bulan, bintang, dan planet raya, kami marah. Catat, kami marah pada mereka yang merusak mimpi perubahan. Gerombolan oligarki menebar maling-maling suara. Gerombolan maling itulah yang mencuri kitab asli suara hati dan menggantinya dengan kitab palsu. Maka bisa diduga perubahan, restorasi yang ditawarkan adalah perubahan palsu. Apa yang masih kurang kalian miliki? Uang, harta, kekuasaan sudah dalam genggaman kalian. Tapi rakus, pongah tiada habisnya. Bahkan setapak kaki buat kami pun tak kalian sisakan. Kalian pikir kami akan tunduk di bawah kekuasaan oligarki kalian? Tidak. Sekali lagi tidak. Kami air dan kalian minyak. Kemarin kita disatukan emulsi cair. Kini kami sudah usir emulsi cair. Kita sudah berbeda habitat. Sudah tidak ada lagi keabsahan kalian mengatasnamakan kami. Jalan kami ke kiri, jalan kalian ke kanan.
persetan dengan puisi atau pamflet. Masa bodoh, apakah ini kata indah atau sumpah serapah? Yang pasti, huruf, tanda baca, kata dan frasa ini akan menjadi mantra, akan menjadi sabda yang kelak menjadi mukjizat. Sore seberang istana 22 Januari. Terima kasih. Hidup korban! Jokowi! Sudah sewindu, Bapak Ibu teman-teman, tapi saya pikir semangat perjuangan para korban memang tidak akan pernah hilang. Setelah ini kita langsung saja melihat penampilan dari teman-teman satu band yang sangat berprestasi dan juga lantang sekali bersuara soal penuntasan kasus pelanggaran HAM, korupsi. Boleh kita kasih tepuk tangan yang sangat meriah untuk Simoni. Keadilan dari korban yang bisa dicapai bila tuntutan mereka Kamisan menolak lupa, Kamisan lawan ketakutan.
Hormat kami, sujud sembah kami kepada kawan-kawan aksi Kamisan yang sudah 8 tahun tanpa henti. Sujud sembah simpati kami terhadap kawan-kawan semua. Sudah terlalu banyak korban. Presiden yang kita harapkan ternyata semakin kacau. Presiden yang kita dukung ternyata semakin tidak menunjukkan keberpihakannya. Sudah terlalu banyak korban. 1 korban terlalu banyak, 2 korban terlalu banyak, korban Mei sudah terlalu banyak, korban Trisakti sudah terlalu banyak, korban Semanggi terlalu banyak, terlalu banyak. Bagai rimbawan hewan buas, otak kosong, hati beringas, anak sendiri menjadi mangsa. Sekolah bagai lautan diserang badai tanpa teladang. Ilmu hitam tak diajarkan, masa depan telah tenggelam. Sanggup lagi, tuliskan lagi, ini siap korban setiap hari. Semakin banyak, semakin mudah, semakin dekat, semakin suram. Sanggup lagi, tuliskan lagi, ini siap korban setiap hari. Semakin banyak, semakin mudah, semakin dekat, semakin suram. Pergaulan budaya dunia, para kawan penuh jebakan, baca percaya dan diberdaya. Informatika si malam kabar. Hidup korban! Sanggup lagi, tuliskan lagi, ini siap korban setiap hari. Semakin banyak, semakin mudah, semakin dekat, semakin suram. Dan sanggup lagi, tuliskan lagi, ini siap korban setiap hari. Semakin banyak, semakin mudah, semakin dekat, semakin suram. Dan sanggup lagi, tuliskan lagi, ini siap korban setiap hari. Semakin banyak, semakin mudah, semakin dekat, semakin suram. Dan sanggup lagi, tuliskan lagi, ini siap korban setiap hari. Semakin banyak, semakin mudah, semakin dekat, semakin suram. Semakin suram. Terima kasih. Hidup korban! Jangan diam! Jokowi! Oke. Tepuk tangan teman-teman untuk si Poni. Oke, mau tanya satu boleh Kakak Astri? Boleh, boleh. Apakah kita masih semangat di tengah hujan deras? Masih semangat? Apakah masih semangat? Hidup korban! Jangan diam! Nah, ngomong-ngomong kita punya sesuatu yang baru. Kita punya sesuatu yang baru. Jadi, Sewindu Kamisan ini menurut saya sangat spesial banget. Karena tepat di 8 tahun aksi Kamisan ini, sekarang segala informasi mengenai aksi Kamisan sudah bisa diikuti melalui dunia maya. Asik ya, Bang, mantap. Melalui dunia maya. Jadi teman-teman, kalau biasanya kita hanya melalui Twitter misalnya kan, atau datang langsung ke sini, tapi sekarang aksi Kamisan sudah punya web. Kita akan mengetahui apa aja sih isinya gitu, apa saja isinya dan apa saja yang bisa kita juga isi di situ. Betul. Jadi kita akan saling mengisi. Betul.
slogannya Pak Jokowi itu. Apa itu? Dari, oleh, dan untuk. Tapi sekarang cuma dari dan oleh, untuknya belum ada. Untuknya belum ada. Untuk korban belum ada. Jadi kita langsung saja mengundang Mas Damar sebagai yang membuat websitenya dan Aksi Kamisan dan Bang Usman Hamid sebagai penasehat JSKK. Kami persilakan untuk maju ke mana ya? Ini ke depan atau ke belakang ya? Ke tengah. Oke. Silakan kami persilakan untuk maju ke tengah. Kita akan ini adalah launching website Kamisan. Aksi Kamisan. Boleh kasih tepuk tangan dong. Ini Bapak Ibu lemes mentang-mentang hujan ya. Kita langsung kasih kesempatan untuk Mas Damar. Sebetulnya kenapa kemudian membuat website dan sebetulnya apa sih gitu tujuan dan lain-lain gitu dan idenya. Silakan Mas. Oke, terima kasih. Kawan-kawan, masih semangat semuanya? Satu hal yang tidak bisa dilupakan dari pengalaman sebelumnya adalah keterlibatan anak-anak muda menggunakan sosial media untuk mendukung apapun perjuangan dari pemerintahan yang sekarang ini. Perjuangan yang sama masih bisa dilanjutkan oleh teman-teman anak muda. Bukan saja lewat aksi-aksi seperti ini, tapi juga bisa dilanjutkan lewat media sosial. Hari ini merupakan ada catatan yang sangat luar biasa bahwa Swindu Kamisan di Twitter tercatat disebarkan ke 4 juta akun. Artinya apa? Ketika kita bisa menyuarakan hal-hal yang prinsipil, pelanggaran hak asasi manusia, sesuatu yang dulunya tabu dan jarang ada di Twitter, tapi sekarang itu bisa disuarakan oleh kita, semua kita, lewat akun kita. Maka pada saat itu penyebaran informasi apa yang kita teriakkan hari ini di depan istana pada saat ini juga tersebar bukan saja ke seluruh Indonesia tapi juga ke dunia. Resonansi ini perlu. Teman-teman harus tahu bahwa aksi Kamisan bukan hanya terjadi di Jakarta. Aksi Kamisan sudah terjadi di Bandung, di Yogyakarta, di Batam, tempat-tempat yang kita tidak kira akan sampai ke sana. Tetapi selama ini semua sudah menyebar. Lewat web aksikamisan.net, teman-teman bisa melihat bagaimana sebaran gerakan ini. Bagaimana gerakan ini telah menginspirasi banyak anak muda. Mereka yang tadinya tidak tahu tentang aksi Kamisan, mereka yang tadinya kurang tahu tentang pelanggaran HAM, tapi mereka bisa menyuarakan dan suara lokal menjadi kuat di aksi Kamisan di tiap daerah. Website aksikamisan.net bukan saja menyediakan informasi, tetapi juga menawarkan sebuah forum Kamisan online, di mana teman-teman bisa mengusulkan apa yang sebaiknya dilakukan di tiap Kamisan. Bukan hanya di Jakarta, tapi juga di tempat-tempat yang lain yang mengadakan aksi Kamisan. Website aksikamisan.net juga menawarkan sebuah tayangan live stream. Bahkan pada saat ini, saat saya berdiri di sini depan Usman Hamid, saat ini juga teman-teman di internet bisa menyaksikan. Meskipun kita kehujanan di sini, tetapi teman-teman yang jauh, yang sebetulnya hatinya ada bersama kita, mereka bisa menyaksikan apa yang sedang kita teriakkan, apa yang sedang kita doakan, apa yang sedang kita harapkan terjadinya perubahan di pemerintahan Jokowi ini. Mohon dukungan buat teman-teman masuk ke web aksikamisan.net, teman-teman register di sana, teman-teman cukup masuk dengan akun Twitter atau Facebook, tidak usah rumit-rumit, dan itu dengan segera bisa meluas dan bantu kami untuk menyebarkan ini ke banyak orang, ke banyak anak muda. Colek teman kalian, colek saudara-saudara kalian, ini perubahan terjadi bukan hanya di dunia nyata, tapi perubahan bisa kita teruskan dan kita besarkan di dunia maya. Terima kasih. Silakan Bang Usman. Baik. Hidup korban! Hidup korban! Hidup korban! Jangan diam! Jangan diam! Jangan diam! Dalam momen satu window, saya ingin membuat satu refleksi. Maaf apabila ini terlalu panjang, tapi dengan adanya website aksikamisan.net, saya kira para pejuang-pejuang yang kehilangan anak di masa lalu, kehilangan suami, kehilangan istri, bukan saja hendak memperjuangkan atau meninju kekuasaan di dalam dunia nyata, tetapi juga menggerakkan
seluruh energi yang ada di dalam dunia digital. Karena itu nanti saya tidak hanya akan bicara Jokowi dan Yusuf Kala, tetapi juga putra-putri mereka, Kaisang, Kahiyang, dan juga Khairani, putri dari Yusuf Kala. Mungkin Joko Widodo dan Jack Yusuf Kala sering mendengar nama Suciwati dan juga Sumarsih. Mereka adalah istri Munir dan ibu kandung Wawan, mahasiswa korban Semanggi. Mereka selalu hadir memimpin aksi Kamisan, dan mereka tidak akan ada di sini jika suami Suci tidak diracun oleh Intel dan anak Sumarsih tidak ditembak oleh tentara. Betul? Seperti putra Jokowi, Kaisang, dan putri Yusuf Kala, Khairani, Munir ingin menimba ilmu di negeri seberang agar bisa memperjuangkan keadilan buat mereka yang tertindas. Tapi di perjalanan, komplotan jahat meracunnya pada penerbangan Garuda. Kasus Munir, kasus Wawan, dan yang lebih penting lagi adalah kasus-kasus yang diperjuangkan oleh mereka, juga cita-cita yang diperjuangkan oleh mereka adalah reformasi. Satu dari 6 agenda reformasi adalah penegakan hak asasi manusia. Semua kasus kekejaman Orde Baru terhambat penyelesaian. Keluarga korban, saksi, dan para petugas pengusut diteror dan dibujuk dengan materi. Bukti-bukti ditutup rapat dengan dalih kerahasiaan. Dukungan politik negara bekerja sangat lemah. Akhirnya para terdakwa tidak ada yang dituntut, tidak ada yang diadili dan dihukum secara setimpal. Yang rendahan pun akhirnya dibebaskan. Di kasus Munir, satu-satunya terhukum malah mendapat keringanan hukuman. Dan itu adalah buah dari pemerintahan Yudhoyono dan juga buah dari pemerintahan Jokowi. Betul? Ironinya adalah perjuangan para korban yang dibela Munir, yang diperjuangkan oleh Wawan, semakin ditelantarkan oleh kekuasaan. Munir dan Wawan menuntut tanggung jawab negara atas warisan kekerasan dari Orde Baru. Perjuangan mereka menghasilkan beragam keputusan politik dan keputusan hukum yang sayangnya diabaikan karena tidak adanya nyali dari para pemegang kekuasaan. Khususnya 10 tahun kekuasaan SBY yang begitu lama tidak membuahkan apa-apa. Karena itu tantangan kepemimpinan Jokowi dan Yusuf Kala adalah menghadirkan nyali di dalam kekuasaan mereka, menandingi prestasi-prestasi hak asasi manusia di era Habibie setidaknya, atau di era pemerintahan Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Karena di masanya lah tahanan politik dibebaskan, tidak seperti sekarang tahanan politik justru bertambah di Papua dan di Maluku. Di masa mereka lah kasus-kasus HAM masa lalu diajukan ke pengadilan. Tetapi di era selanjutnya, di era Megawati, bukan hanya kemandekan, tetapi juga kemunduran yang disusul oleh pemerintahan Yudhoyono. Kemandekan itu semua sekarang berada di tangan Jokowi. Tentu presiden sekarang berbeda dan diharapkan lebih baik. Dan mengapa perlu nyali seorang presiden? Selain karena perlunya keberanian menerbitkan putusan pengadilan HAM ad hoc, terus terang para penyelenggara kekuasaan negara yang lain tidak cukup punya kuasa untuk menembus akses dokumen, arsip, dan para saksi kunci dari institusi intelijen, militer, dan kepolisian yang terkait dengan kejahatan hak asasi manusia. Dan akses itu hanya bisa ditembus oleh kewenangan seorang presiden seperti Joko Widodo. Presiden SBY berujar, kasus ini adalah ujian dari sejarah. Ya benar, tetapi bukan hanya ujian Presiden Yudhoyono yang ternyata terbukti gagal, tetapi juga ujian dari presiden sekarang. Itulah kenapa dulu Gus Dur almarhum mengatakan, ganti presiden kalau kasus-kasus pelanggaran HAM mau selesai. Gus Dur wafat, Jokowi lah presiden baru itu. Di bawah presiden sebelumnya, kasus-kasus pelanggaran HAM gagal diselesaikan. Tentu bukan kesalahan Jokowi, tetapi tetap melecehkan rasa keadilan dan wibawa
bangsa dan negara di bawah pimpinan Joko Widodo. Yang dibutuhkan adalah sikap tegas. Pernyataan Jokowi tentang bakar dan tenggelamkan kapal pencuri ikan adalah sikap tegas. Soal hukum itu urusan bawahannya. Kenapa Jokowi tidak berani mengatakan tangkap, adili para pembunuh Munir, tangkap dan adili para pembunuh mahasiswa, dan tangkap dan adili para pembantai peristiwa tragedi 1965-66 sampai peristiwa Tanjung Priok, Talang Sari, kerusuhan Mei, dan seluruh peristiwa yang terjadi 98 sampai hari ini. Tanpa ketegasan, tanpa nyali, Presiden terdahulu menelantarkan pendapat Mahkamah Agung tentang perlunya rehabilitasi korban 65-66, menelantarkan keputusan DPR RI tahun 2003, dan Presiden terdahulu tidak pernah membentuk pengadilan HAM ad hoc untuk kasus penghilangan orang secara paksa, padahal ia diusulkan oleh DPR. Singkatnya, melalui aksi Kamisan.net, melalui kelanjutan aksi-aksi Kamisan, kita terus mendesakkan agar Presiden Joko Widodo dan Yusuf Kala bertindaklah apapun yang bisa dilakukan seorang presiden dan wakil presiden. Seorang Jokowi dan Kala pasti bisa merasakan anak-anak mereka yang begitu mencintai ayahnya. Begitu pula anak-anak Puji Tukul, Fajar dan Wani, anak Yadin Muhyiddin, Dinis. Seorang presiden, seorang istri presiden seperti Iriana, atau seorang istri wakil presiden seperti Mufidah pasti mencintai anak-anaknya. Seperti juga Ibu Sumarsih mencintai putranya Wawan, Ibu Misyati Utomo mencintai putranya Bimo, atau Ibu Ruyati Darwin yang mencintai anaknya Eten Karyana, dan lain-lainnya. Saya tak mau melibatkan anak-anak ke arena ini, bahkan anak pelaku sekalipun. Ini urusan orang tua. Anak-anak bukan pejabat publik dan terlalu muda untuk mengurusi perkara ini. Meskipun juga anak-anak Munir terlalu belia ketika menerima kenyataan abahnya dibunuh. Adiknya Wawan, Irma, terlalu belia untuk menerima kenyataan kakaknya ditembak. Saya berimajinasi Sultan Alif Alende atau Wawan adalah Kaisang, anaknya Jokowi, dan Larasati atau Irma, adiknya Wawan, adalah Kahiyang atau Khairani, anaknya Yusuf Kala. Dan Yusuf Kala serta Jokowi menjadi ayah dari anak-anak korban. Entahlah, buat saya ada kemiripan antara Munir dan Jokowi dalam mendengarkan orang lain pada masa lalu. Jika Munir mendengar suara hak-hak yang dirampas, Jokowi pernah mendengarkan suara rakyat yang hari ini mulai diabaikan. Mereka juga penggemar musik rock, selain Iwan Fals, musik pembebasan, musiknya pemimpin ideal, kalau kata filosof Plato. Akhirnya, saya berharap anak-anak Jokowi Kala dan anak-anak para korban bisa saling kenal dan bersahabat. Kelak, pada waktunya, merekalah penerus sang ayah. Impian saya adalah ayah-ayah yang membanggakan, ayah yang memperjuangkan, mengorbankan jiwa, dan ayah yang menjadi seorang negarawan yang tidak menyia-nyiakan kekuasaan untuk menegakkan keadilan. Kalau sampai Jokowi tidak meninggalkan keadilan, saya kira Jokowi harus dijatuhkan. Terima kasih. Hidup rakyat! Hidup korban! Hidup korban! Hidup korban! Jangan diam! Jangan diam! Jangan diam! Baik, selanjutnya saya meminta kepada Bang Usman dan Mas Damar untuk secara simbolik mengangkat roll banner ini sebagai simbol bahwa hari ini teman-teman muda, teman-teman yang di dunia internet, di dunia maya bisa mengakses segala informasi mengenai aksi Kamisan dan bisa berpartisipasi dan berkontribusi untuk bisa mengisi web aksi Kamisan. Boleh kasih tepuk tangan teman-teman semuanya. Jadi sekarang segala informasi mengenai aksi Kamisan bisa dilihat di www.aksikamisan.net. Oke, keren gak sih? Keren gak teman-teman? Suaranya kecil banget, masih semangat gak sih? Baik, sekali lagi terima kasih Mas Damar, Bang Usman. Boleh kasih tepuk tangan sekali lagi teman-teman semuanya. Jadi tadi website di sini supaya teman-teman semua bisa ketularan. Ya, ketularan bikin aksi Kamisan di mana-mana. Bikin aksi Kamisan di mana-mana. Jadi aksi Kamisan itu tidak hanya di Jakarta saja, teman-teman.
juga ada di Bandung, Batam, Jogja, Banten, di Depok juga, di UI, dan masih banyak teman-teman daerah lainnya yang hari ini juga mereka mengangkat tema Suwindu Aksi Kamisan dan memberikan dukungan untuk Kamisan di Jakarta. Betul sekali. Tapi nggak perlu lama-lama lagi. Masih ada Bang Rocky Gerung yang akan memberikan masih ada Bang Rocky Gerung, masih ada Bang Haris Azhar, maaf bos. Bang Haris Azhar, dan yang satu lagi sebagai penutup ada musik dari Protes X, teman-teman Protes X. Dan selanjutnya saya ingin memberi informasi teman-teman, di sebelah sana ada stand kecil sablon yang dilakukan oleh teman-teman komunitas Sudut Kota. Itu satu komunitas anak-anak muda yang juga memproduksi kaos-kaos perlawanan sebagai bentuk media kreativitas. Boleh kasih tepuk tangan dong untuk teman-teman Sudut Kota. Jadi yang mau disablon silakan kasih kaosnya. Maksudnya kaosnya yang disablon ya? Kaosnya disablon, bukan orangnya. Bukan orangnya. Ayo langsung aja ya. Langsung aja. Bang Rocky Gerung. Bang Rocky Gerung memberikan refleksinya di Kamisan Suwindu Aksi Kamisan. Boleh kasih tepuk tangan dan semangatnya. Hidup korban. Jangan diam. Jokowi. Silakan Bang. Oke, selamat sore teman-teman. Satu window itu bukan 8 tahun. Satu window bisa jadi 8 detik untuk mereka yang menunggu kepastian. Tapi bisa jadi 8 abad untuk mereka yang menunggu ketidakpastian. Batas itu yang hendak kita ukur sekarang. Apakah suara hari ini yang diucapkan melalui puisi oleh Ulil tadi, atau diterangkan melalui naskah akademik yang penuh kemarahan oleh saudara Hamid tadi, bisa memperpendek 8 window itu menjadi 8 detik, atau akan memperpanjang ketidakpastian itu menjadi 8 abad. Ketika seorang aktivis, entah dia mahasiswa, pejuang hak asasi manusia, memutuskan untuk terlibat di dalam politik, dia tahu risikonya, yaitu nyawanya bisa lenyap. Tetapi dia lebih tahu bahwa keadilan tidak mungkin dilenyapkan bersamaan dengan lenyapnya nyawa. Karena itu selalu ada harapan pada setiap aksi politik, setiap aksi perlawanan, itu bahwa keadilan akan dipulihkan oleh rejim baru. Hanya itu dasarnya kenapa orang melawan, dan hanya itu dasarnya kenapa kita ada di sini setiap hari Kamis. Yang diluncurkan hari ini bukan website, bukan situs, tetapi janji untuk menagih. Dan janji itu kita tanamkan pada Munir, pada Wawan, pada 30 sekian kawan-kawan yang hilang. Tapi Munir bukan nama orang, Wawan bukan nama orang. Munir adalah nama sejarah, Wawan adalah nama arus sejarah. Dan kita ada di situ menunggu 8 tahun supaya ada seseorang yang dengan akal pikirannya mampu membaca sejarah. Tapi tak terjadi pada SBY, tak terjadi pada Jokowi. Yang terjadi adalah kebalikannya. Kita ada di dalam harapan itu, dalam politics of hope, demi membersihkan politics of bad memory kita. Jadi, saudara sekalian, teman-teman yang baik, setiap upaya untuk menghalangi demokrasi akan dicatat di dalam memori publik. Dan kita belajar dari situ, bahwa yang ingin diucapkan hari ini bukan menuntut keadilan, karena itu adalah bahasa yang tadi di dalam puisi. Seharusnya kita punya bahasa yang sama dengan Jokowi, punya bahasa yang sama dengan Yusuf Kala, punya bahasa yang sama dengan Yudhoyono. Tetapi formasi kita berbeda. Kita berpikir bahwa pemerintah sekarang tidak perlu punya hati, nggak penting hati dalam demokrasi. Yang penting adalah isi kepala untuk membaca dokumen-dokumen hak asasi manusia, membaca sejarah, mempelajari konsep keadilan, dan itu tak dimiliki oleh pimpinan tertinggi. Kita tidak bisa berharap ada keadilan tanpa akal yang bersih di dalam membaca ketidakadilan.
Jadi demi itu semua kita berkumpul di sini, dan tentu ada harapan terus-menerus bahwa kita tidak sekedar ingin untuk memastikan bahwa ada penyelesaian terhadap soal-soal ini, tapi kita ingin agar supaya bangsa ini tumbuh di dalam peradaban yang etis. Yang kita investasikan selama ini adalah infrastruktur, entah di laut, entah di darat. Tapi kita tidak menginvestasikan justice, kita tidak menginvestasikan ethics, kita tidak menghasilkan moral publik. Di situ, dalam ukuran modern, negara, pemerintah yang gagal menginvestasikan etika adalah pemerintah yang dungu, pemerintah yang kehilangan hak untuk meneruskan sebuah kekuasaan. Di dasar itulah yang ingin saya ingatkan, bahwa kita bukan sekedar menolak lupa, tapi kita tidak pernah akan lupa untuk terus menolak. Terima kasih. Hidup korban! Jangan! Jokowi! Jokowi! Ya, itu tadi bahwa kita nggak pernah nih menginvestasikan keadilan. Betul sekali. Lalu yang diinvestasikan adalah keuangan, apalagi yang melahirkan pelanggaran-pelanggaran HAM baru. Bisnis militer, pokoknya kita masih punya harapan terhadap Jokowi. Diem. Masih optimis terhadap Jokowi? Enggak. Nah, ini ada yang optimis, ada yang tidak. Nggak apa-apa. Itu artinya setiap hari Kamis masih tetap berdiri di sini sampai keadilan kita dapatkan. Jadi kita sepakat ya teman-teman, Bapak Ibu, bahwa setiap Kamis kita akan terus menggedor-gedor istana supaya Jokowi bisa menuntaskan dan melunasi hutang-hutangnya kepada para keluarga korban. Setuju? Setuju. Tetapi kita bersama-sama juga berdoa supaya jangan ada lagi Kamisan ke-9. Betul. Ke-9 tahun ya. Supaya cepat selesai semuanya. Betul. Supaya cepat terketuk hatinya. Oke, amin. Amin. Lanjutnya ada Bang Taufik Basari yang baru datang. Oke. Kami persilakan untuk menyampaikan benar-benar sepatah dua patah kata. Hidup korban. Oke. Boleh tepuk tangan ya. Terima kasih. Hidup korban! Jangan diam! Hidup korban! Jangan diam! Teman-teman, negara ini ada karena kita. Kekuasaan ini ada karena kitalah yang memberikan kekuasaan itu pada negara. Kita memberikan amanah kepada negara. Untuk apa? Untuk melindungi hak asasi kita, agar kita sebagai warga negara merasa aman, merasa terlindungi, bebas dari rasa takut. Peristiwa yang pernah kita alami di masa lalu telah membuat kita takut bahwa di sekeliling kita akan menindas kita, takut bahwa negara yang seharusnya melindungi kita justru merenggut hak-hak kita. Teman-teman sekalian, negara yang tidak menjalankan amanahnya berarti dia tidak punya legitimasi terhadap kekuasaan itu. Karena itu kita harus terus menagihnya, menagih amanah yang telah kita berikan. Amanah yang kita berikan ini juga dalam bentuk kesepakatan kita atas yang namanya konstitusi. Kita punya konstitusi. Di dalam konstitusi kita sudah termaktub hak-hak asasi yang kita miliki. Yang kembali lagi, negara harus menjalankan konstitusi. Runtuhlah negara itu ketika konstitusi tidak dijalankan. Runtuhlah negara itu ketika hukum tidak ditegakkan. Runtuhlah negara itu ketika yang ada adalah impunitas. Kejahatan terjadi, tapi tidak ada penyelesaiannya. Kita ingin negara yang berhasil menuntaskan segala kejahatan-kejahatan di masa lalu, sehingga kita tidak lagi punya beban-beban sejarah. Dan itu sekali lagi adalah kewajiban negara. Saya dulu, beberapa waktu yang lalu, turut juga memberikan masukan-masukan
kepada orang yang ada di dalam istana itu terkait dengan penyusunan visi misinya. Dalam visi misi Jokowi jelas-jelas tercantum secara eksplisit bahwa pemerintah ini akan menuntaskan pelanggaran-pelanggaran HAM masa lalu. Bahkan disebutkan secara eksplisit pula kasus-kasus apa saja yang harus diselesaikan. Kasus 65, Palangsari Lampung, penghilangan paksa, Semanggi 1, Semanggi 2, Trisakti, dan seterusnya. Itu merupakan janji. Janji harus ditepati. Karena itulah maka kita akan terus menuntut agar pemerintah ini bekerja. Yang katanya bekerja ya harus bekerja. Menyelesaikan janji-janji itu. Kita tidak bisa biarkan anak cucu kita, generasi mendatang, masih terus menuntut keadilan yang tidak pernah terselesaikan. Kita berharap kita terus berdiri di sini untuk memperjuangkan keadilan demi korban. Hidup korban! Jangan diam! Teman-teman, kita berdiri sendiri di sini sudah 8 tahun. Waktu yang cukup panjang. Kalau 8 tahun itu ketika di awal lahir seorang anak, maka anaknya sudah cukup besar. 8 tahun. Artinya, penantian yang sedemikian panjang tidak boleh kita sia-siakan. Teman-teman yang hadir di sini harus meneruskan perjuangan apa yang selama ini dilakukan oleh keluarga-keluarga korban. Jangan pernah berhenti. Jangan pernah kita merasa bahwa itu hanya urusan dari keluarga korban saja. Tidak. Ini adalah urusan kita semua. Urusan saya, urusan Anda, urusan kita semua. Oleh karena itulah, mari kita ajak teman-teman kita untuk memahami apa arti sejarah ini. Jangan sampai kita dibodohi, dibohongi oleh sejarah-sejarah yang diatur oleh penguasa bahwa dahulu tidak pernah terjadi apa-apa. Tidak bisa. Kita buka sejarah, kita luruskan sejarah demi bangsa ini, demi masa depan. Oleh karena itulah, tetap kita tuntut pemerintah ini untuk menegakkan keadilan, tuntaskan pelanggaran HAM masa lalu. Hidup korban! Jangan diam! Hidup korban! Jangan diam! Terima kasih. Terima kasih Bang Tobas. Terima kasih. Langsung aja ya. Oke, langsung aja setelah ini. Singkat waktu, ya, karena waktu juga sudah mau 5:30. Kita akan tutup dengan refleksi penutup. Setelah itu kita akan berdoa bersama dan melihat penampilan penutup dari teman-teman Protes X. Langsung saja Bang Haris Azhar, silakan. Mungkin bisa memberikan refleksi penutup pada peringatan Sewindu Aksi Kamisan sore hari ini. Hidup korban! Jangan diam! Jokowi! Hidup korban! Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Saya mau terima kasih kepada orang-orang tua. Ada Ibu Sumarsi, Pak Pendi, Pak Bejo, Mbak Suci. Mbak Suci nggak terlalu tua lah ya. Tapi beberapa kawan-kawan korban yang lain yang selalu setia 8 tahun hadir di Kamisan ini. Kawan-kawan sekalian, Kamisan ini sudah jadi satu penanda. Dia sudah jadi satu makom. Makom itu bukan sekedar kuburan. Dia bukan hanya berarti kuburan, tapi dia sudah menjadi penanda bahwa disinilah tempat orang mencari keadilan. Inilah negeri kita. Ada orang dibunuh, ada orang dihilangkan, ada orang tanahnya diambil, diperkosa dan lain-lain. Tapi dia nggak bisa ke negara. Negara yang sudah buang uang triliunan ternyata hanya melahirkan maling-maling baru, perampok-perampok baru, penjahat-penjahat baru yang duduk empuk di kursi-kursi yang ada di balik gedung-gedung seperti yang Anda lihat di depan kita, yaitu istana. Kamisan, waktu 8 tahun lalu didiskusikan, dibicarakan, direncanakan, dan dicita-citakan.
itu yang hadir bukan politisi. 8 tahun lalu ketika Kamisan direncanakan, yang hadir hanya ibu-ibu. Kumpul di rumah seorang romo, diskusi menjelang sore hari, hanya ingin terus bergerak karena semua pintu yang ada di kantor pemerintahan sudah diketok. Karena semua pagar yang ada di kantor pemerintahan sudah didatangi. Mereka sudah habis kata-katanya, tapi mereka masih punya begitu banyak tenaga. Mereka masih kuat kakinya, masih menyimpan cinta yang begitu banyak pada anak, pada keluarganya, pada kawannya, atau pada penderitaan yang pernah mereka alami. Itu 8 tahun lalu. Dan 8 tahun kemudian hari ini, kita duduk bersama, ada lintas generasi, ada lintas teknologi. Dulu hanya bersenjatakan payung dan diam. Hari ini kita sudah lihat ada online terhadap Kamisan ini. Ada Kamisan di tempat-tempat lain. Hari ini Kamisan dia menjadi simbol untuk menyuarakan apa yang rusak, apa yang brengsek, apa yang bejat, apa yang tidak boleh. Teman-teman di Kamisan di Jogja hari ini menyuarakan soal banyaknya kriminalitas yang terjadi terhadap sejumlah aktivis mahasiswa. Ini artinya bahwa Kamisan sudah menjadi alat, instrumen, identitas, dan penanda buat kita semua bahwa Kamisan adalah alat kita untuk bicara soal keadilan, bicara soal kebenaran. Hidup korban! Jangan diam! Kawan-kawan sekalian, 3 bulan Jokowi menjadi presiden, menjelang 3 bulan. Tanggal 20 sudah lewat, ya kan? Dalam 3 bulan itu ada banyak pernyataan, ada banyak tindakan, ada banyak keacuhan yang dilakukan oleh pemerintahan itu. Tidak ada agenda-agenda hak asasi manusia seperti yang dijanjikan pada kampanye. Apakah hak asasi manusia hanya menjadi dagangan pada kampanye si Jokowi? Biarkan dia melakukan itu, tapi kita atas nama warga negara, karena kita cinta pada bangsa ini, maka kita nggak bisa biarkan. Kita sudah tidak usah peduli lagi siapa presiden kita, mau SBY, mau Jokowi, atau siapapun si Fulan A, Fulan B, Fulan C. Selama presiden-presiden yang kayak begini tidak menghormati hak asasi manusia, seperti yang dijamin di konstitusi, maka kita akan terus berlawan dengan orang-orang tersebut. Sepakat semuanya mudah-mudahan. Kawan-kawan sekalian, kita akan terus menuntut itu. Kalau presiden yang ini tidak bisa, kita ganti. Entah nunggu waktunya atau tidak perlu menunggu waktunya. Tetapi desakan kita, teriakan kita, semangat kita yang akan menentukan cepat atau lambat presiden ini ataupun presiden siapapun yang menjadi penguasa, dia harus diganti selama dia tidak menjawab soal keadilan. Hidup korban! Jangan diam! Baik kawan-kawan sekalian, kita akan jumpa lagi pada tahun ke-9. 7 tahun lalu, kita semua sepakat bahwa setiap perayaan Kamisan adalah hari besar untuk keluarga korban pelanggaran HAM. Tahun ini kita merayakan lagi, dan kita akan tetap semangat, dan kita akan jumpa lagi pada tahun ke-9 ataupun pada tahun-tahun berikutnya selama keadilan, kebenaran itu belum ditegakkan di negeri ini, belum diterapkan kepada kasus-kasus yang terjadi, dan belum memuaskan para korban untuk menjawab kasus-kasus yang mereka alami. Saya pikir demikian, karena hari juga sudah larut. Terima kasih banyak. Saya kembalikan kepada teman-teman pembawa acara. Sekali lagi mari kita tepuk tangan buat panitia yang ada di sini. Ada Asri, ada Indah, ada Ibu Sumarsi, dan ada kawan-kawan lain yang semangatnya luar biasa. Seminggu 2 kali terus rapat untuk persiapan acara ini. Terima kasih. Oke, tepuk tangan untuk Bang Haris Azhar. Tepuk tangan untuk Bang Haris. Ternyata masih ada satu lagi. Masih ada satu lagi. Orang yang juga malang melintang di dunia persejarahan dan HAM. Oke. Saya ingin mengundang Bang JJ Rizal yang hari ini datang ke aksi Kamisan. Kita kasih kesempatan untuk bisa memberikan refleksinya. Silakan. Oke, silakan Bang. Selamat sore. Waktu saya datang ke sini dan tahu ini aksi ke-8, saya ingat cerpen Seno Gumira Aji Dharma. Judul cerpennya Telepon.
Setelah 300 tahun orang menelpon, baru kemudian ada yang angkat. Yang mengangkat itu dan yang ditelepon adalah wakil rakyat. Karena telepon dari masyarakat tidak pernah direspon. Nah, Kamisan ini bisa jadi Kamisan yang juga nanti ke 300 tahun. Karena apa? Karena menurut saya, yang dihadapi oleh aksi Kamisan ini bukan sekedar perjuangan melawan lupa, tapi perjuangan melawan tumpulnya dan punahnya rasa kemanusiaan. Ini yang paling esensial menurut saya. Kenapa saya ngomong seperti itu? Karena Orde Baru bukan hanya cukup puas dengan menguasai sumber-sumber kekayaan ekonomi, tapi juga ingin menguasai pikiran. Nah, pikiran inilah yang menjadi mindset, cara berpikir, cara bergerak orang-orang dalam periode yang panjang. Dan cara berpikir Orde Baru yang paling mendasar adalah tidak peduli pada rasa kemanusiaan. Nah, kalau kita berhadapan dengan orang yang tidak punya rasa kemanusiaan, menurut saya sederhana. Hal-hal yang paling buruk apapun, itu jadi mudah. Kalau orang sudah membunuh orang, orang akan gampang menculik. Orang akan gampang merampas tanah orang. Orang akan gampang berkonspirasi untuk meracun seseorang. Orang akan bisa melakukan hal-hal yang paling biadab sekalipun kalau orang sudah kehilangan rasa kemanusiaannya. Jadi menurut saya, perjuangan melawan lupa harus lebih tajam lagi kepada fokus kepada persoalan punahnya perasaan kemanusiaan kita. Dan artinya menurut saya, kalau rasa kemanusiaan kita sudah hilang, artinya menurut saya, seseorang itu telah melanggar hal yang paling dasar, hal yang paling pokok dari alasan kita menjadi negara, menjadi bangsa, raison d'être kita sebagai nation. Karena alasan dasar kita menjadi bangsa, ya alasan kemanusiaan, karena dilukai oleh kolonialisme. Nah, jadi menurut saya, sekali lagi saya menghimbau, mengharapkan bahwa aksi Kamisan bukan sekedar aksi melawan lupa, tapi aksi melawan tumpulnya perasaan kemanusiaan kita. Dan siapapun yang di depan sana duduk dalam kekuasaan, dia akan menjadi bagian dari orang yang tumpul perasaan kemanusiaannya apabila tidak peduli terhadap aksi yang dijalankan oleh teman-teman setiap Kamis rutin selama 8 tahun. Dan mungkin aksi Kamisan ini selama 8 tahun berjalan akan dialami juga oleh teman-teman yang di Rembang yang sudah 200 hari juga melakukan aksi yang sama. Nah, jadi menurut saya payung-payung hitam teman-teman itu mengingatkan saya kepada apa yang dikatakan oleh Bung Karno. Payung-payung yang menyimbolkan gelap, yang menyimbolkan perasaan-perasaan yang paling gelap. Gelap karena apa? Gelap karena kehilangan perasaan kemanusiaannya. Hal-hal yang paling mendasar dari kita sebagai bangsa. Dan payung-payung saudara itu menuding, seperti kata Soekarno, kepada kekuasaan. Kalau kalian hidup di dalam kegelapan, maka kalian akan seperti monyet. Monyet, kalian akan hidup sebagai bangsa yang hina, kehilangan kemanusiaannya. Nah, sekali lagi menurut saya, payung-payung hitam Kamisan adalah payung-payung yang menunjuk kekuasaan sebagai monyet. Terima kasih. Jokowi! Jokowi! Jangan diam! Jangan diam! Oke, sekarang silakan berdiri kembali seiring hujan yang turun. Rapatkan barisan kita lagi karena kita akan berdoa penutup. Kita akan berdoa penutup. Oke, siapa yang masih takut sama hujan? Ayo sekarang merapat. Ibu-ibu Kipendi, Bu Sumarsi, Mbak Suci, panas, hujan, mereka berjuang untuk mendapatkan keadilan. Silakan merapat, silakan merapat. Di belakang spanduk. Ya boleh. Mereka akan merapat. Kita akan berdoa, kita akan berdoa bersama-sama. Saya ingin mengundang Ibu Rebecca Gultom untuk bisa memimpin doa bersama-sama. Kita akan berdoa bersama supaya tidak ada lagi Kamisan ke tahun 9. Silakan. Sesuai kepercayaan kita masing-masing.
saya akan bawakan bicara agama Protestan. Saya bukan pendeta, tapi saya datang ke sini dengan hati yang tulus untuk ikut berdoa bagi saudara-saudara kita. Doa kita mulai. Bapak yang Maha Pengasih, Bapak yang baik, terima kasih Tuhan kami boleh berkumpul kembali di tahun yang ke-8 ini bersama-sama saudara-saudara kami di sini, keluarga JSKK, korban dari ketidakadilan, kekerasan yang Engkau lebih tahu daripada kami Tuhan. Apa yang ada di hati mereka, apa yang mereka rindukan selama ini Tuhan. Tuhan, walaupun hujan deras, kami percaya Engkau akan memberikan kami kekuatan, kami kesehatan, sehingga kami boleh tetap berdiri di sini Tuhan, untuk tetap mengucap syukur, bersandar hanya kepadamu dan memohon pertolongan-Mu Tuhan, di mana sampai saat ini keadilan yang dituntut oleh keluarga dan saudara-saudara kami ini belum terwujud Tuhan. Dari presiden satu ke presiden yang lainnya, saat ini kami berharap Tuhan, Engkau mengetuk pintu hati presiden kami, Bapak Jokowi, untuk mengambil bagian, mengambil waktunya untuk terus memikirkan, menyelesaikan masalah keadilan yang sudah bertahun-tahun kami sangat nantikan Tuhan. Tuhan, tolong sekali lagi Tuhan, berikan mereka akal budi dan hikmat ya Bapak, agar mereka mengerti apa yang harus mereka lakukan sebagai seorang pemimpin bagi bangsa dan rakyatnya. Kami tahu Tuhan begitu banyak pekerjaannya, tapi kami percaya bahwa Engkau akan memimpin dia dan Wakil Presiden Bapak Yusuf Kala untuk bersama-sama menyelesaikan masalah ini Tuhan. Kami percaya cepat atau lambat Engkau akan menolong kami Tuhan. Kasihani para korban, keluarga dari anak-anak yang hilang, anak-anak yang ditembak Tuhan, yang mendapat tidak keadilan dari masalah tanah dan sebagainya Tuhan. Tolong Bapak, kasihani mereka, kasihani kami juga di sini. Tolong agar kami pendukung yang merasa simpati tetap mau mendukung teman-teman korban ini untuk tetap bersabar melakukan aksi mereka sampai semua ini boleh terwujud. Kami percaya bahwa Engkau Maha Kuasa, Engkau Maha Baik, dan Engkau pengasih bagi kami. Lagi terima kasih Tuhan, sebentar ini kami boleh pulang satu sama lain ke tempat kami masing-masing. Sertai kami di perjalanan, tibakan kami di rumah dengan selamat. Sekali lagi tolong Tuhan, apa yang kami doakan, apa yang kami harapkan boleh terwujud di dalam waktu yang dekat sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa ini. Haleluya. Amin. Terima kasih atas kehadiran teman-teman Bapak Ibu semua di aksi Kamisan, peringatan Sewindu Aksi Kamisan. Semoga apa yang diperjuangkan oleh Bapak Ibu dan teman-teman semua, bahwa keadilan bagi penuntasan kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu dan yang terjadi saat ini di seluruh Indonesia bisa segera dituntaskan. Setuju teman-teman? Setuju. Jadi kita akan terus berada di Kamisan sampai perjuangan itu dan keadilan itu bisa kita raih bersama-sama. Seperti katanya itu Bapak Wiji Tukul. Ya, Hanya ada satu kata. lawan. Oke, langsung aja ya. Nggak usah pakai lama-lama. Kita Silakan teman-teman dari protes. Protes mungkin bisa memberikan kata penutup di sore hari ini. Setelah itu kita berdoa supaya kita semua diberikan keselamatan sampai di rumah masing-masing. Amin. Ketika keadilan harus dilawan, maka ada satu atap. Lawan! Dalam kegelapan, ku coba terus pikirkan tentang sebuah keadilan. Merampas paksa, menari di atas semua, kami harus lawan dan akan hancurkan.
janji palsu terucap dalam kekosongan mimpi yang berada semua yang tersiram mencuri hak kami tertawa puas di atas kami takkan diam dan terus melawan berdiri tegak menantang dan tirani kan terhancurkan kami takkan berhenti melantang takkan berhenti melawan takkan berhenti menentang takkan berhenti melawan. Dalam hati kecil ini kami kerahkan jiwa kami merobohkan tirani. Kami takkan lelah dan berhenti. Kami kan lawan. Kami kan lawan. Keadilan kan menang. Keadilan kan menang. Janji-janji palsu terjap dalam kekosongan mimpi yang berada semua yang tersiram mencuri hak kami tertawa puas di atas kami takkan diam dan terus melawan berdiri tegak menantang dan tirani kan terhancurkan kami takkan berhenti menentang takkan berhenti melawan takkan berhenti menentang takkan berhenti melawan takkan berhenti menentang takkan berhenti melawan takkan berhenti menentang takkan berhenti. Lagu kedua untuk semua yang ada di sini. 8 tahun kita berdiri bersama-sama. Semoga tidak ada korban-korban berikutnya. Senja di balik sana. Meraci istana dan akan merobohkan istana. Bawa temaram langit senja di tengah hiruk pikuknya urban. Tak henti lawan dunia ini dengan mimpi besar untuk cinta. Payung hitam yang melambangkan dahsyat darah dan kepedihan. Bersatulah kebanggaan tangan, berhan pada titik kebenaran. Hidup korban, jangan diam, jangan diam melawan. Hidup korban, jangan diam, jangan diam melawan. Bawain, Pak. Payung hitam yang melambangkan dahsyat darah dan kepedihan. Bersatulah kepalkan tangan, bertahan pada titik kebenaran. Hidup korban, jangan diam, jangan diam lawan. Hidup korban, jangan diam, jangan diam lawan.
sangat lingkaran yang akan merobohkan istana. Jangan tetap berdiri tegak, satukan tekad menolak lupa. Kayu hitam yang melambangkan derajat darah dan kepedihan. Bersatulah, kepalkan tangan, bertahan pada titik kebenaran. Hidup korban, jangan diam, jangan diam lawan. 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 Jangan diam lawan. Jangan diam lawan. Ya. Terima kasih. Terima kasih semua untuk protes Terima kasih untuk semua pihak yang sudah membantu sepindu acara Kamisan. Terima kasih untuk semuanya saja yang sudah mau merelakan hati dan pikirannya untuk di Kamisan. Baik. Sampai ketemu lagi di Kamisan minggu depan. Ya, sampai ketemu lagi. Jangan lupa payung ditaruh di tengah. Payung dikumpulkan di tengah, Bapak Ibu, teman-teman yang menggunakan payung hitam. Jangan pernah lupa untuk hadir di Kamisan setiap hari Kamis jam 4 sore sampai jam 5. Dan jangan pernah lupa untuk melawan setiap bentuk ketidakadilan. Teman-teman panitia yang lain harap melihat teman-teman yang masih pakai payung. Satu lagi tolong perhatikan sekitar, kalau ada sampah boleh minta tolong diambil. Kalau ada sampah minta tolong diambil dan dikumpulkan. Terima kasih.